Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta, kelompok AB.76.048.BTL, lokasi di Padukuhan Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul, akan menyampaikan materi mengenai budaya keamanan bermedia digital. Materi ini disusun berdasarkan modul literasi digital, Kominfo, Japeldi, dan siberkreasi. Dalam bermedia digital, terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan. 1. Kecakapan. 2. Etika. 3. Budaya, dan 4. Keamanan. Faktor pertama adalah kecakapan bermedia digital. Kecakapan bermedia digital terkait dengan tingkat literasi digital seorang pengguna media digital. Pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat digital saja, tetapi juga mampu menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut 10 kompetensi literasi digital. 1. Akses, yaitu kompetensi mendapatkan informasi. 2. Seleksi, yaitu kompetensi memilih dan memilah berbagai informasi. 3. Paham, yaitu kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya. 4. Analisis, yaitu kompetensi melihat kelebihan dan kekurangan informasi. 5. Verifikasi, yaitu kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis. 6. Evaluasi, yaitu kompetensi mempertimbangkan risiko sebelum menyebarkan informasi. 7. Distribusi, yaitu kompetensi membagikan informasi dengan mempertimbangkan pengguna yang dapat mengakses informasi tersebut. 8. Produksi, yaitu kompetensi menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika. 9. Partisipasi, yaitu kompetensi berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik. Dan 10. Kolaborasi, yaitu kompetensi berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Faktor kedua yang perlu diperhatikan dalam bermedia digital adalah etika. Perkembangan komunikasi digital merupakan komunikasi global yang melintasi batas-batas geografis dan batas-batas budaya lainnya, seperti perbedaan generasi, gender, golongan sosial, dan sebagainya. Karena hal tersebut, dalam berinteraksi dan berkomunikasi melalui media digital, akan mungkin muncul standar baru tentang etika. Berikut 8 etika yang perlu diperhatikan dalam bermedia digital. 1. Beretika dalam interaksi dengan sesama pengguna. 2. Waspada terhadap akun tidak dikenal. 3. Unggahan tidak mengandung unsur sara. 4. Membangun relasi baik. 5. Mencantumkan sumber konten. 6. Tidak mengunggah informasi tanpa sumber jelas. 7. Penunjang proses pengembangan diri. Dan 8. Menjaga informasi pribadi. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam bermedia digital adalah budaya. Digitalisasi telah berpengaruh luas pada budaya karena munculnya internet sebagai bentuk komunikasi massal dan meluasnya penggunaan perangkat pribadi seperti smartphone. Teknologi digital telah memungkinkan bentuk budaya yang lebih berjejaring, kolaboratif, dan partisipatif. Berikut adalah budaya Pancasila dalam ruang digital. Sila pertama, cinta kasih, yaitu menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Sila kedua, kesetaraan, yaitu adil dan manusiawi dalam memperlakukan sesama pengguna di ruang digital. Sila ketiga, harmoni, yaitu mengutamakan kepentingan bersama sebagai Indonesia di ruang digital. Sila keempat, demokratis, yaitu memberi kesempatan setiap pengguna untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Sila kelima, gotong royong, yaitu bersama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Faktor keempat yang perlu diperhatikan dalam bermedia digital adalah keamanan. Keamanan digital adalah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Pelaksanaan keamanan digital perlu dilakukan oleh penyedia layanan maupun pengguna internet sendiri, sehingga tercapai tingkat keamanan yang maksimal. Terdapat 5 keamanan digital yang perlu diperhatikan oleh pengguna. 1. Keamanan perangkat digital. 2. Keamanan identitas digital. 3. Keamanan penipuan digital. 4. Keamanan rekam jejak digital. Dan 5. Keamanan digital bagi anak. Keamanan digital pertama yaitu perangkat digital. Keamanan perangkat digital dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu proteksi perangkat keras dan proteksi perangkat lunak. Proteksi perangkat keras dapat dilakukan dengan penggunaan kata sandi yang rutin diganti, fingerprint authentication,
dan face authentication. Selanjutnya, proteksi perangkat lunak dapat dilakukan dengan menggunakan Find My Device, backup data, antivirus, enkripsi full disk, dan shredder. Keamanan digital yang kedua adalah identitas digital. Pastikan memilih menggunakan identitas asli atau samaran saat mengelola akun platform digital serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Amankan identitas utama, yaitu email yang digunakan untuk mendaftar pada suatu platform digital. Lindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. Terdapat dua jenis identitas digital, yaitu yang terlihat dan tidak terlihat. Untuk keamanan digital pengguna, perlu diperhatikan identitas tidak terlihat, seperti PIN, password, two-factor authentication, OTP, dan identitas lain. Keamanan digital yang ketiga adalah penipuan digital. Terdapat 4 jenis penipuan digital yang umum ditemukan di Indonesia. 1. Scam, yaitu penipuan digital dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna dengan membujuk melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan sejenisnya. 2. Spam, yaitu penipuan berbentuk informasi mengganggu yang dikirimkan berulang kali melalui aplikasi pesan dan sejenisnya. 3. Phishing, yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara menjebak korban dengan target menyasar pada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat, seperti dengan menduplikasi situs web atau aplikasi bank. Keempat, hacking, yaitu pembobolan situs web dan komputer untuk mencuri data informasi. Keamanan digital yang keempat, yaitu rekam jejak digital. Rekam jejak digital yaitu bukti permanen yang ditinggalkan setelah aktivitas di internet. Hal-hal yang termasuk dalam rekam jejak digital yaitu 1. Riwayat pencarian, biasanya pada history search pada browser. 2. Pesan teks dalam aplikasi chat dan internet, termasuk yang sudah terhapus. 3. Foto dan video, termasuk yang sudah dihapus. 4. Foto dan video yang ditandai atau di-tag, baik yang disengaja maupun tidak. 5. Lokasi yang kita kunjungi dengan GPS terkoneksi dengan internet. 6. Interaksi sosial media seperti like dan share, seperti di Facebook, TikTok, LinkedIn, dan Instagram. 7. Riwayat pencarian, termasuk saat dalam mode penyamaran. Dan 8. Persetujuan akses cookie dalam perangkat saat diminta oleh browser. Keamanan digital yang kelima adalah keamanan digital bagi anak. Permasalahan yang umumnya terjadi yang mengganggu keamanan digital bagi anak antara lain seperti 1. Perundungan atau bullying, 2. Perdagangan orang, 3. Pencurian data pribadi, 4. Pelecehan sosial dan pornografi, 5. Penipuan, 6. Kekerasan, dan 7. Kecanduan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pencegahan yang dapat dilakukan antara lain seperti 1. Dampingi anak dalam penggunaan media digital. 2. Batasi informasi pribadi tentang anak. 3. Batasi penggunaan gawai. 4. Kenali ancaman keselamatan. Dan 5. Saring informasi sebelum dibagikan. Demikian penyampaian materi mengenai budaya keamanan bermedia digital. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.